Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Musli. Jadi ini video lanjutan part yang kemarin. Jadi udah berapa hari ini berhenti ya. Cuman sebenarnya challenge-nya itu sebenarnya nggak aku niatin tiap hari, tapi ya memang pengen ya minimal seminggu itu 2 kali atau 3 kali gitu ya. Nah, sebenarnya malam ini tadi pun hampir nggak jadi gitu, tapi setelah aku pikir-pikir kalau hari ini nggak jadi, besok mungkin nggak jadi juga, jadi aku start aja gitu. Hari ini aku mau bahas tentang salah satu konten yang kemarin sudah aku bahas, yaitu tentang era dimana kita menuju arah dimana setiap orang itu memungkinkan untuk menjadi solopreneur gitu, atau mungkin ya solopreneur dalam konteks internet gitu ya. Jadi ini aku sangat-sangat terinspirasi. Jadi ini sebenarnya awalnya terinspirasi dari quote-nya Naval Ravikant yang dia bilang kita akan menuju pada periode atau masa dimana akan ada 7 miliar company gitu. Nah kalau sekarang tuh 8 miliar company gitu, karena sekarang kan udah 8 miliar manusia kan. Jadi di judul artikel itu juga aku buat 8 miliar gitu. Jadi itu yang mau akan kita bahas hari ini. Jadi tentu dengan kasus-kasus yang belakangan yang terjadi yang semakin membuat relevan gitu. Pertama, apa sih yang dimaksud? Apa sih sebenarnya maksud tujuan dari 7 miliar company atau kalau sekarang 8 miliar company itu gitu ya. Apakah kayak semua orang kayak bikin perusahaan gitu kan? Mikirnya tuh kayak perusahaan konvensional gitu kan. Sebenarnya ini lebih kepada awalnya aku mikirnya kok nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin karena namanya spesialisasi gitu kan, manusia itu kan spesialisasi kan. Jadi maksudnya spesialisasi itu artinya ada bagiannya gitu. Pasti ada yang bekerja sebagai karyawan, sebagai bosnya dan sebagainya ya. Nah jadi sebenarnya 7 miliar yang seperti apa gitu. Nah jadi kita mulai aja dulu ya dari cerita-cerita yang belakangan yang terjadi gitu. Belakangan yang terjadi itu ada bukan istilah sih, ada kejadian di mana media itu lagi nge-lay off gitu kan, kayak PHK lah ya namanya gitu ya. Jadi nah kenapa sih gitu kan ya, tentu akar masalahnya itu adalah dimana ya konten yang dibuat mereka itu ya itu kayak tidak mungkin tidak menarik lagi gitu kan. Sebelum aku buat konten ini kebetulan tadi aku kayak nyari-nyari dulu bahan kayak ditonton gitu. Aku ketemu satu channel Dr. Prabu Revolusi, dia juga barusan bahas ini, kayak barusan aja gitu. Jadi dia bahas namanya media morfosis gitu. Ini istilah-istilah yang mungkin ada di pertelevisian ya. Jadi intinya adalah ya memang pertelevisian itu udah harus berubah gitu, menyesuaikan diri gitu, bukan hanya digitalisasi ya gitu, bukan hanya membuat platformnya sendiri gitu, tapi memang kayak
perilakunya juga harus menyesuaikan gitu. Nah, jadi kenapa sih apa sih yang membuat kejadian seperti itu gitu kan? Nah, jadi ini juga nanti akan menjadi alasan kenapa 7 miliar company itu valid gitu atau masuk akal gitu, ataupun sebenarnya walaupun nggak masuk akal ya sebenarnya yang penting sebenarnya semangatnya gitu. Nah, pertama itu setidaknya ada ini ya, ada yang jelas itu teknologi gitu, internet gitu. Jadi internet itu membuat dunia semakin decentralized gitu, jadi tidak terpusat gitu. Jadi kalau TV itu kan dia sifatnya terpusat, jadi semua diatur, tontonnya diatur, waktunya diatur gitu. Nah, sedangkan algoritma dan internet itu udah mengubah itu semua, lebih fokus ke individunya gitu. Jadi sekarang itu ya tontonan itu ya nggak istilahnya itu sudah bergantung ke orangnya gitu. Sedangkan TV itu dia menyamaratakan tontonan gitu kan, jam segini gitu ada aturan, itu sudah nggak relevan gitu. Nah itu sih, jadi ini kayak aku jadi teringat Austrian economic kan. Jadi ekonomi yang mahjab Austria itu kan juga menekankan pentingnya individu gitu. Jadi kedua hal ini itu kayak semakin relevan kita mengarahkan pada 7 miliar company tadi gitu yang dimaksud dengan oleh Naval Ravikant itu gitu. Jadi internet itu tuh kayak memungkinkan gitu kan semua orang untuk memproduksi konten gitu. Kemarin kawan di Thread tuh yang username-nya itu saya Bang Ucok itu kan, dia pernah nulis namanya dengan judul artikel Culture of Producer gitu. Jadi sekarang tuh eranya siapapun bisa ngonten gitu. Dan ini mungkin yang dimaksud dengan 7 miliar company itu gitu. Artinya kan ketika orang mulai ngonten kan artinya dia kayak build brand atau membangun personal branding gitu kan, atau pokoknya brand lah yang ditampilkan, atau sebuah institusi tapi dirinya sendiri gitu. Dan ya kalau kita misalkan tekan klik misalkan akunnya itu misalkan YouTube atau Instagram, maka kita akan diarahkan ke produk-produk dia gitu, entah dia jualan apa gitu kan. Nah jadi itu gitu. Jadi kalau kita sebenarnya internet atau yang membuat desentralis itu sebenarnya ya sekarang itu kita memang semakin ke sana gitu. Tapi kalau kita melihat perkembangan dari sejarah dari web itu kan, jadi mungkin kawan-kawan pernah dengar istilah web 3 gitu. Jadi web 3 itu sebenarnya teknologi yang kayak yang mungkin bahasanya yang bakalan menampung segala bentuk teknologi blockchain gitu. Itu yang disebut dengan web 3 gitu. Jadi kalau kita belajar sejarah perkembangan itu ada web 01 gitu, artinya itu kan levelnya masih menulis gitu. Chris Dixon itu orang ahli dalam blockchain itu kan, dia menulis buku kan. Jadi dia bilang kan eranya itu adalah perkembangan internet itu adalah era pertama era menulis, yang kedua era menulis, kemudian era membaca, kemudian terakhir era memiliki gitu. Jadi era membaca itu, menulis itu
itu apa ya, ya sorry ya, intinya itu ya. Jadi pertama itu artinya kita itu kayak zaman kayak koran gitu. Zaman kayak koran itu maksudnya kita tuh cuman bisa baca gitu kan, cuma bisa baca, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, web kedua, web 02 itu kita bisa membaca kemudian menulis gitu. Itulah Facebook gitu, Facebook gitu kan. Dan terakhir itulah web 3, artinya kita bisa menulis, kita bisa membaca, kita juga yang punya gitu. Nah, sekarang kan masalahnya kan kita menulis ya kan, kita upload gitu kan, misalkan ke Facebook, ke YouTube. Pertanyaannya, apakah benar-benar itu adalah milik kita gitu kan? Enggak gitu. Kita masih numpang gitu. Jadi bisa aja nanti pihak platform itu bakalan ngapus gitu atau nge-suspend. Itu yang kurasain kemarin ketika threadku di-suspend gitu. Itu salah satu apa ya, kekurangan dari Web3 yang sebenarnya sudah mulai mengutamakan individunya itu, tapi belum sepenuhnya. Nanti kalau kita mengarah kepada Web3 itu 03 itu kita akan benar-benar memiliki punya kita sendiri gitu. Jadi kalau kita upload foto kemudian orang copy perpindahannya itu bakalan semua kelihatan sih gitu. Kelihatan track recordnya itu ya, track recordnya manusia ya. Pokoknya historinya tuh kelihatan gitu. Itulah apa ya, sistem yang mengutamakan individu itu gitu. Jadi kembali lagi ke decentralized ya, itu cuman pembahasan gambaran supaya kawan-kawan itu mengertilah bahwasanya nanti masa depan itu kita bakalan hidup di sistem yang apa ya, tidak terpusat lagi melainkan terdesentralized yang menyebar dari titik-titik gitu. Nah, itu. Jadi kedua itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak semakin kayak berjodoh gitu. Berjodoh dengan yang tadi aku bilang Austrian economy atau ekonomi mahajab Austria gitu, yang memang memfokuskan pada individu gitu. Jadi dari individu ke individu gitu. Misalkan aku ngonten ke orang lain gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi untuk masalah media tadi aku nggak akan bahas lebih detail ya. Walaupun sebenarnya media itu sebenarnya ya bisa mengikuti perkembangan, misalkan kayak narasi kan dia apa ya, kayak berkembang gitu kan. Dan apa namanya, kayak Tribun gitu kan, walaupun dulu kita lihat kok Tribun tuh aneh banget gitu kan, cuman dia dulu itu kayak banyak kali di YouTube kontennya. Masalahnya ya kualitas kontennya itu aja sih, kayak suaranya suara AI gitu kan. Tapi ya gitu deh gitu. Nah, jadi kembali lagi, dunia ini semakin decentralized gitu. Internet dan apa namanya, itu internet itu kayak pokoknya kayak mengantarkan kita pada kayak model ekonomi baru tadi gitu kan. Cuman ekonomi baru tadi gitu yang memang fokusnya adalah mengutamakan individu itu gitu. Ekonomi ekonomi tadi itu aku lagi suka bahas itu gitu. Jadi karena gitu kan, karena segala sesuatu yang terpusat itu tuh kayak bagi itu kayak berbahaya gitu. Itu misalkan ya itu tadi, kita punya data gitu kan, tapi dimiliki oleh platform gitu. Jadinya kan mereka yang menguasai kita. Mereka akhirnya terserah data kita mau diapain sama mereka gitu. Kita nggak tahu, tiba-tiba disingkirkan aja, di blok dan apa gitu. Nah, itu masalahnya gitu.
Itulah mengapa sebenarnya kayak ini sedikit masalah pemerintahan gitu. Inilah sebenarnya mengapa kayak dan tentara yang dikumpulkan itu dalam menurut Australian Economic tadi tuh kayak bahaya gitu. Karena segala sesuatu yang ada pusat itu berbahaya gitu. Makanya duit itu bisa nggak berharga ketika institusi yang terpusat tadi itu kacau politiknya gitu, atau bank sentralnya itu pokoknya terserah mereka melakukan apa gitu, kayak gitu. Makanya kan pandangan baru atau masa depan itu ya itu tadi berdasarkan Web3 gitu kan, blockchain. Aku nggak tahu seberapa sudah jauh ya perkembangannya atau aplikasinya gitu, dari segi misalkan keuangan gitu kan, dan sampai ke pemilikan aset tadi gitu kan. Ya sejauh ini ya kita masih pakai YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau gitu kan kawan-kawan, sekarang kita udah tahu nih, kawan-kawan udah tahu gitu, kita ini ada di era mau ke sana gitu. Ya artinya ini adalah eranya ini gitu, eranya kreator gitu kan. Tetapi artinya maksudku maksud dari 7 miliar company itu artinya orang melakukan profesi apa tapi sebenarnya dia kayak ya dia pembisnis juga gitu kan. Ada orang gitu kan di dunia nyata juga bisa gitu kan, ada orang karyawan tetapi sebenarnya dia pembisnis gitu. Nah ini juga kayak gitu mengarah ke situ gitu. Jadi karena kan ya ada kan company yang tidak bisa individu gitu kan, ya yang kayak pokoknya sesuatu hal yang produksi besar entah apa gitu kan yang membutuhkan tim itu kan tidak memungkinkan gitu. Ya walaupun kita nggak tahu ya, pokoknya sesuatu hal yang kita nggak bisa bayangkan mungkin aja karena ada AI gitu. AI inilah yang kemudian juga membuat one version bisnis itu gitu, solopreneur itu semakin memungkinkan karena ada AI yang membantu pekerjaan itu gitu. Jadi karyawan-karyawannya tuh ya AI menulis dan sebagainya, menulis, brainstorming gitu kan, otomatisasi dan sebagainya itu semua AI gitu. Dan bahkan mungkin yang bisnis-bisnis yang berbentuk fisik pun mungkin bisa aja one version bisnis gitu kan. Maksudku ya perusahaan mobil yang di Cina aja itu udah karyawannya itu udah robot, dan tengah malam pun bekerja gitu kan. Jadi kalau satu orang yang memiliki gitu kan dan dia punya seperangkat pekerja robot berarti kan one person business gitu dengan anggota ya robot memang gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya mungkin tafsirku ya seperti itu, 7 miliar company itu yang ada di dunia itu yang dimaksud oleh Naval Ravikant itu gitu. Dan ini kayak ya konten ini sebenarnya kayak cek posisi kita atau cek situasi gitu ya, bahwa kita perlu menyadari bahwa posisi kita sekarang tuh di mana gitu. Artinya kayak yang aku bilang tadi bahwa semua profesi itu bisa sambil memproduksi kontennya itu gitu. Contohnya kayak kemarin ada kawan namanya Mas Piju di Tweet kan, dia nge-share ada seorang tukang gitu. Jadi tukang dia YouTuber gitu tapi konten-kontennya itu semuanya tentang tukang gitu. Jadi tentang ngecor apa-apa gitu. Ya kayak gitu. Jadi kayak dia seperti yang aku bilang tadi, dia bekerja kemudian dia mendokumentasikan pekerjaannya itu gitu. Dan
ya sebenarnya kita ini kan memproduksi cerita gitu. Cerita itu apa sih? Ini menurutku aja ya. Cerita itu adalah kita kayak menghabiskan waktu kita gitu. Tetapi cerita itu tidak dianggap cerita kalau dia tidak direkam atau apa ya, didokumentasikan gitu. Ketika dia didokumentasikan, terjadilah cerita dan menjadi konten, dan itulah yang disebar gitu. Dan konten YouTube yang tentang bapak-bapak tadi tukang bangunan itu followernya banyak. Kalau kita lihat, kalau kita hitung mungkin penghasilannya per bulan dari konten itu aja, mungkin itu udah puluhan juta gitu. Tapi kembali ke one version bisnis tadi, ketika aku klik profilnya itu mengarahkan kepada website dia gitu, yang dimana ya walaupun sebenarnya di situ linknya tetap isi dari websitenya itu tetap mengarah list dari YouTube dia gitu. Tapi kalau dia sebenarnya taruh situ dia misalkan menyediakan tim gitu kan, tim untuk pertukangan, atau misalkan dia juga jual alat bangunan gitu kan, itu berarti one version bisnis gitu. Jadi dia kontennya dijadikan sebagai media atau pemasaran gitu kan, walaupun dia nggak bercerita tentang itu gitu. Nah tapi dia juga ada produk gitu, dan dia menghasilkan juga dari kontennya tadi gitu. Dan ini juga berlaku dengan profesi lain gitu, karena kalau penulis rewok atau DHH itu dia bilang kan bahwa kita itu ketika kita bekerja gitu, kita itu punya yang namanya sisa pekerjaan gitu. Sisa pekerjaan misalkan dia menganalogikan kerja di tempat perabot yang mengolah kayu gitu. Jadi sisa-sisa serbuk pekerjaan itu sebenarnya bisa dibuang aja gitu, tapi itu juga bisa diolah jadi sebuah produk bentuk lain gitu, walaupun di sisa-sisa gitu. Nah dalam konteks yang tadi profesi tadi gitu kan, dia sisa pekerjaan itu adalah ya itu tadi dokumentasi tentang diri dia gitu, yang kemudian dijadiin konten. Juga bisa banyak kan kalau kita lihat di YouTube misalkan ada nelayan gitu yang dia mancing kemudian dia tidur di situ gitu kan, followernya banyak, yang ngeliat banyak gitu. Atau petani yang kemudian dia juga lagi lagi ngetraktor atau dia tidur di kebunnya gitu, banyak yang lihat gitu. Makanya gitu kan, jadi ini itu kayak tidak terpusat lagi gitu. Konten itu tidak terpusat oleh satu media, tetapi setiap individu akhirnya memproduksi konten itu gitu. Dan itu akan dikonsumsi oleh orang yang mempunyai minat yang itu. Makanya dari orang ke orang gitu kan, dari orang ke orang, kayak slogan demokrasi gitu. Intinya gitu, dari orang ke orang gitu. Nah jadi kembali lagi ya, makanya ketika kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan siapa-siapa nih, kamu nggak punya pendidikan tinggi atau bukan dari kampus bagus, kamu juga bukan pengusaha dari anak seorang pengusaha dan sebagainya gitu kan, pokoknya bukan siapa-siapa ya. Kalau kamu pengen naik ya, kamu ya solusinya adalah konten gitu. Karena seperti yang dibilang oleh Naval Rapi kan, ada dua hal yang membuat kamu cepat naik, yang disebut dengan leverage gitu kan, daya ungkit. Yang pertama itu adalah kode programming gitu, itu kan tingkat tinggi gitu, walaupun sekarang ada AI gitu, tapi itu tingkat tinggi. Yang kedua adalah media gitu. Nah media ini ya sesimpel kamu ngerekam atau menulis atau nge-tweet, kamu cerita gitu. Itu nah ya walaupun mungkin kan mungkin ada pertanyaan, mungkin ya siapa sih yang berhasil gitu menjadi yang teratas di konten itu, latar belakangnya gitu ya. Menurutku
ngonten ini bukan permainan zero sum game gitu. Artinya ketika aku menang maka yang lain kalah gitu, enggak. Tapi menurutku positif sum game gitu. Karena kan satu orang sebenarnya bisa aja dia menyukai dua tontonan gitu, dua akun gitu yang dia hobi gitu, atau boleh aja dia ya nonton keduanya walaupun sama gitu. Dan ya seperti yang ya kayak aku ngonten, aku ya tidak perlu merasa tersaing dengan Deddy Kombujer kan gitu kan, gitu ya. Walaupun mungkin kan di topik yang sama itu kayak mungkin dia lebih naik gitu algoritmanya gitu. Oke ya guys.